Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PRB Agri B Praktikum akan mencoba mempresentasikan tugas kami mengenai proposal bisnis dengan nama perusahaan Stok. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tasya Amalia Fauzul, Gustrian Nendi, Wulan Permata, Larasita Nur Amri, dan Muhammad Nabil Najmi. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Nendi. Kepada Nendi, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu usaha kami yaitu mengenai penjualan telur ayam, daging ayam akir, dan biji jagung untuk pakan ternak. Alasan kami memilih untuk mendirikan usaha ini karena adanya potensi alam dan luasnya lahan yang dapat dimanfaatkan, yaitu lahan pertanian Universitas Andalas. Selanjutnya yaitu mengenai visi misi usaha kami, yaitu yang pertama, visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan pemasok telur ayam, daging ayam akir, dan biji jagung nomor 1 yang berkualitas baik, segar, dan siap diolah lebih lanjut bagi UMKM dan masyarakat sekitar di Kota Padang pada tahun 2025. Kemudian, misi dari perusahaan kami yaitu yang pertama, menyediakan telur ayam, daging ayam akir, dan biji jagung yang berkualitas baik. Melakukan promosi besar-besaran agar dapat mencapai semua target yang ada di Kota Padang. Dan yang terakhir, menyediakan stok yang sustainable untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian tujuan dari usaha kami yaitu memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual produk olahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang dengan mutu yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada bab 2 mengenai aspek pemasaran. Yang pertama mengenai strategi pemasaran. Dikarenakan produk kami ini merupakan produk yang telah dapat dijumpai di berbagai tempat. Untuk itu kami melakukan pembedaan dengan meningkatkan kualitas produk yang kami jual. Selanjutnya itu mengenai pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama kami yaitu di daerah produksi yang merupakan masyarakat sekitar Unan. Selanjutnya kegiatan promosi. Kegiatan promosi kami dilakukan secara offline dan online. Selanjutnya yaitu strategi produksi. Kami berusaha menciptakan suatu usaha yang terintegrasi, yaitu memadukan dua usaha yang berbeda yang saling memberikan keuntungan, sehingga kami memilih ternak ayam petelur dan budidaya jagung. Selanjutnya strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga kami adalah berbasis biaya, karena melalui berbasis biaya ini dapat secara langsung dikontrol oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan produksi. Yang pertama, memperluas wawasan di bidang pengolahan ternak ayam petelur dan budidaya jagung. Yang kedua, meningkatkan produksi. Dan yang ketiga, analisis risiko usaha dan antisipasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nendi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Kepada Wulan, disilahkan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu aspek produksi dan operasional. Proses produksi dari telur ayam, daging ayam akir, dan biji jagung. Yang pertama, proses dari telur ayam yaitu mempersiapkan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, perawatan, panen, dan hingga pengemasan. Untuk daging ayam akir sendiri, pemilihan ayam pertelur yang tidak produktif, melakukan pemotongan, pengulitan, pengeluaran, pemotongan, pencucian, pembekuan, pengemasan, hingga penyimpanan. Yang ketiga, biji jagung. Menyiapkan benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengeringan awal, pemipilan, pengeringan akhir, grading, pengemasan, dan penyimpanan. Adapun produk dari
ketiga tersebut yaitu ayam afkir, yaitu ayam ras petelur yang sudah tidak produktif lagi untuk bertelur, namun tetap bernilai ekonomis dijual dalam bentuk daging ayam potong yang sudah dikemas. Berikut adalah kemasan daging ayam. Yang selanjutnya, telur ayam. Penjualan telur ayam merupakan produk yang dihasilkan dari ayam-ayam yang diternakan dalam peternakan ayam kami untuk dijual ke pasar UMKM dan masyarakat Kota Padang. Berikut adalah kemasan telur ayam dari perusahaan kami. Yang ketiga, biji jagung. Penjualan biji jagung merupakan produk yang dihasilkan dari usaha tani kami yang akan kami bangun sehingga dapat dijual ke pasar UMKM serta masyarakat Kota Padang. Selain itu, kami juga menggunakan biji jagung yang kami usahakan sebagai tambahan pakan untuk peternak ayam kami. Berikut adalah sumber daya manusia. Jadi kami dari kelompok 6 yang terkait dengan pemilikan pribadi usaha stok, pada mulanya memiliki usaha ini karena ingin memulai usaha sesuai dengan ilmu yang kami dapatkan di perkuliahan. Meskipun kami tidak memiliki pengalaman kerja yang berkaitan, kami bisa menjalankan usaha yang telah kami rencanakan. Dalam hal pembagian kewajiban dan tanggung jawab ada 4 bagian, yaitu manajer, SDM, produksi, pemasaran, dan keuangan. Berikut adalah bagan kami dan juga jabatan yang dari perusahaan kami, yaitu pemimpin, bagian dari SDM, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan. Untuk selanjutnya itu mengenai aspek keuangan akan saya jelaskan sendiri. Itu yang pertama, analisa ekonomi usaha tani jagung dan usaha peternakan ayam petelur. Nah, luas lahan yang kami miliki itu sekitar 500 meter persegi dengan luas lahan yang digunakan untuk ayam petelur yaitu 150 meter persegi dengan ukuran kandang ayam 8 x 3 meter sehingga kami membangun 2 kandang ayam dan jagung 350 meter persegi. Untuk biaya investasi untuk usaha peternakan ayam petelur yaitu sebesar 11.070.000 rupiah dengan rincian seperti yang ada di tabel. Untuk biaya sarana produksi atau biaya variabel itu berjumlah 48.143.800 dan untuk penerimaan itu berjumlah 182.016.000 dengan pendapatan 131.151.560. Untuk usaha tani jagung sendiri, kami membutuhkan biaya investasi 2.455.000, untuk biaya variabel sejumlah 280.100, dan untuk penerimaan sebesar 437.500 dengan pendapatan 383.600. Yang pertama, BEP produksi dan BEP harga. BEP produksi untuk telur ayam yaitu 50.864 butir, dan untuk BEP harga yaitu Rp294. RC itu sebesar 3,58. NBC-nya sebesar 2,58. NPV pada suku bunga 15% dan 18% seperti pada rincian di bawah ini. Oke, untuk PV of proceeds itu untuk tingkat bunga 18%, 3.276.288, dan untuk tingkat bunga 15% itu 2,730.240.000. Untuk PV of outlays yaitu 50.864. Lanjut.
Untuk IRR yang pada usaha kami yaitu 0,2. Sedangkan untuk jagung sendiri, BP produksinya itu 164,04 kilo, BP harga 2.343 per kilonya. RC-nya sebesar 1,06, dan untuk BC rasionya sebesar 0,07, NPV pada suku bunga 15% dan 18% seperti tertera di bawah ini. Untuk IRR pada usaha ini yaitu sebesar 0,94. Selanjutnya mengenai manajemen risiko. Risiko yang ada pada usaha kami yaitu risiko pasar, seperti persaingan pasar, harga yang tidak stabil, harga saprodi jagung yang tinggi, dan harga jual jagung yang rendah. Risiko tenaga kerja seperti kurangnya pengetahuan dan pengelolaan yang benar, rendahnya penguasaan teknologi dan penguasaan manajerial, risiko operasional dan produksi seperti kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat memproduksi, dan next. Dan kemungkinan dalam bisnis ayam petelur yaitu jika patokan dan vaksin untuk ayam tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi produksi, maka akan terjadi penurunan produksi telur ayam. Next. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja seperti kebakaran yang disebabkan oleh alat pemanas, kebisikan yang mempengaruhi kesehatan dan kerusakan pendengaran, penerangan yang kurang sehingga kondisi lingkungan kerja kurang baik, bau-bauan dari kotoran yang dapat mengganggu kenyamanan kerja, kondisi permukaan tanah yang basah, meniup ujung saluran semprot, penggunaan pestisida, penggunaan teknologi yang tidak memakai alat keselamatan kerja, dan hal lainnya dalam proses produksi. Untuk risiko modal dan keuangan, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyelewengan. Next. Risiko logistik dan rantai pasok, seperti kekurangan bahan baku, meningkatnya harga bahan baku, kerusakan mesin, permintaan yang tidak pasti, kegagalan transportasi, dan peramalan yang tidak akurat. Risiko dampak negatif usaha terhadap lingkungan yaitu seperti limbah feses menyebabkan pencemaran udara, dan jika kebersihan kandang tidak dijaga, maka dapat menimbulkan penyakit flu burung. Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, kami telah merumuskan beberapa alternatif seperti yang telah kami lampirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.